kayak apa ya, setan, itu juga di sini tuh ada juga gitu ya, leluhur gitu ya. Cuma kalau bedanya kalau orang sini itu nggak beragama gitu ya guys ya, sebagian itu nggak punya agama walaupun mereka itu Oke guys, welcome back to my channel. Nah, kalau masalah di restoran ya, kalau di restoran Hongkong itu nggak boleh merokok guys. Di dalam ruangannya itu nggak boleh merokok ya. Kamu bakal disuruh keluar, bakal dimarahin. Nah, itu kalau di Hongkong ya, restoran Hongkong itu nggak mengizinkan untuk merokok di dalam restoran misalnya. Nah, kalau di Cina bedanya, kalau di Cina itu malah boleh di restoran Cina. Soalnya saya pernah itu ya, liburan ke Cina itu makan di restoran itu lihat orang rokok itu biasa, nggak ditegur, nggak dimarahin. Nah, itu salah satunya begitu ya kalau di Cina sama di Hongkong itu beda. Nah, kemudian kalau kalian makan di restoran, dan misalnya kalian makan di restoran itu kan, kalau ini restoran Chinese ya, bener-bener yang sumpit, mangkok itu kan ada piring-piringnya khusus gitu ya. Nah, kalau di Hongkong itu harus dicuci dulu dengan air panas karena mereka juga nyediain gitu ya. Makanya sampai sekarang pun, bahkan sampai sekarang saya masih belum bisa kalau untuk nyuci itu ya. Makanya bisa sih tapi agak kaku ya. Sampai kadang Pak bos saya itu marahin saya gitu, saya sih cuek aja, males ya, asal ya. Misalnya kan kalau restoran Cina itu ada lepek, cangkir untuk minum kecil, terus mangkok, nggak ada karbu, sumpit lah. Nah, itu semua nanti disediain di tengah-tengah restorannya itu mangkok agak besar, terus 2 air panas. Biasanya juga kadang air teh itu bisa juga buat nyuci dibilas-bilas, itu katanya itu kotor. Karena orang Hongkong emang kayak gitu ya, kalau udah biasa. Nah, kalau Singapura itu mah orangnya nggak segitunya. Kalian makanya kalau misalnya diajak majikan ke restoran atau bahkan kita sendiri ke restoran, emang adatnya itu harus begitu. Sumpit, sendok, mangkok semua itu di steril dulu, di steril sendiri di restorannya tersebut, karena ada air panas gitu, tinggal dicuci terus udah gitu ya, bisa dilap dengan tisu, bawa tisu di rumah sendiri atau kadang di situ ada tisunya. Pokoknya intinya dibilas gitu kalau orang sini ya kayak gitu ya. Nah, kalau itu ya, kalau misalnya perayaan bayi dan pernikahan itu sama, pesta itu sama. Tapi kalau di sini karena babi itu keberuntungan ya. Misalnya kalian diajak mau pesta pernikahan, mau apa itu ya, bayi, pemberian nama bayi, itu semua itu pasti makanannya itu pertama, appetizernya itu biasanya itu babi panggang yang kecil itu dipanggang, terus dipotong-potong, itu udah dipotong-potong sama restorannya. Nah, hidangan pertamanya itu ya. Terus kalau orang ulang tahun, nama bayi lahir itu telurnya itu dikasih gincu. Jadi telur direbus pakai gincu. Jadi telurnya itu merah, itu luarnya itu merah, kalau enggak ya dibungkus dengan plastik merah. Intinya itu kalau di sini itu babi sama warna merah itu good luck ya, keberuntungan. Makanya setiap bayi lahir, pemberian nama bayi, ulang tahun itu pasti ada telur rebus. Yang direbus itu pakai gincu. Jadi telurnya warnanya merah. Kalau enggak ya dibungkus dengan plastik merah itu atau kertas merah itu. Nah, pasti hidangan pertamanya itu kalau pernikahan itu pasti babi panggang itu, yang babi yang kecil-kecil itu ya, namanya baby ya. Kalau di sini baby pig roasted lah, itu biasanya hidangannya kayak gitu ya. Itu pertama appetizernya. Biasanya juga ada puding, tapi itu suatu makanan pokok untuk perayaan itu kayak gitu. Karena saya sering sekali diajak gitu ya, tapi saya nggak makan gitu ya. Ya emang ini yang Chinese ya, ini full Chinese ya, bukan bau-bau western. Loh, western itu kan agak kayak garpu, sendok, pisau, itu kan itu udah menujunya ke western ya friend ya. Guys, welcome back to my channel. Ya, kali ini saya membicarakan 10 Hong Kong Culture Shock. Seperti biasa ya, jangan lupa ya friend ya, like, share, and subscribe.
Nah kalau misalnya orang Jawa juga punya kultur shock, setiap negara gitu juga punya kultur shock. Lah ini kalau Hong Kong ya sebenarnya Hong Kong juga hampir sama ya dengan kayak Indonesia gitu ya. Kalau pernikahan itu, kalau di Hong Kong itu kayak pernikahan juga kelahiran bayi gitu ya. Kalau di Indonesia juga ada kayak puputan, itu kalau Jawa itu baby shower gitu ya. Di sini juga hampir sama. Terus kalau nikahan itu bedanya, kalau di sini itu setiap cewek yang nikah itu dikasih emas banyak sekali, maksudnya dari tangan, dari kaki sampai tangan sampai kepala gitu, semua emas semua itu. Kalau misalnya nikahan gadis cewek gitu ya, setiap cewek yang nikah itu pasti dapat emas dari semua perlengkap perhiasan gitu ya. Sama juga kayak misalnya selamatan bayi itu ya, apa pusarnya itu udah pupa udah kering gitu ya, itu di sini, atau pemberian nama bayi itu juga sama, bayinya pun penuh dengan emas-emas, dikasih emas-emas semua gitu ya. Terus kalau misalnya penempatan rumah baru di sini juga ada juga, selamatan perayaan itu juga ada, hampir sama ya. Apalagi kalau misalnya kalau masalah kayak apa ya, setan itu juga di sini tuh ada juga gitu ya, leluhur gitu ya. Cuma kalau bedanya kalau orang sini itu nggak beragama gitu ya guys ya, sebagian itu nggak punya agama, walaupun mereka itu di rumahnya kadang ada yang heleng light maaf guys gangguan. Nah oke guys, kalau misalnya tentang lingkungan hidup sosial ya, kalau di sini itu boleh melegalkan itu nggak menikah tapi hidup bersama, biasanya kayak gitu ya. Nggak menikah tapi beli apartemen langsung hidup bersama. Kadang mereka jajan nggak punya anak itu juga ada, kadang juga ada yang punya anak, kadang juga bahkan ada yang tidak ingin menikah. Seperti adiknya Pak Bos itu sampai sekarang nggak menikah, nggak tahu ya, mungkin dia suka sama saya. Nggak, dulu Pak Bos saya itu sering menjodohkan saya sama adiknya Pak Bos yang sampai sekarang ini belum menikah. Cuma kan Pak Bos saya itu 9 saudara ya, cuma dia yang belum menikah, semua udah menikah. Nah itu sih, mereka itu mungkin hidup itu kan pilihan ya. Dia dulu itu pernah punya pacar, terus katanya pacarnya itu dibawa ke rumahnya, dikenalin ke orang tuanya, tapi mamanya itu nggak suka atau apa ya, mungkin nggak terlalu patuhnya, mungkin sampai hingga dia sekarang berkeinginan nggak ingin punya pacar, nggak berkeinginan nggak ingin menikah, nggak tahu ya. Itu kebanyakan juga ada yang kayak gitu. Dan di Hong Kong itu juga melegalkan kayak pernikahan sejenis gitu ya, kayak lesbian, gay itu di sini ada dan boleh menikah, malahan boleh menikah, boleh hidup bersama. Di situ ada kayak gitu, melegalkan kayak gitu. Yaitu setiap negara itu beda-beda ya, karena di sini juga melegalkan tidak menikah tapi boleh hidup bersama, boleh beli ya, mereka mungkin ya urunan, uangnya bersama, menyewa apartemen tapi nggak ada ikatan gitu. Ada bahkan juga ada yang udah ikatan menikah tapi berkeinginan nggak punya anak juga ada, katanya punya anak itu bikin kotor rumah, bikin ini dapat ya, itu ada juga yang seperti itu, ada juga yang seperti itu ya guys ya. Terus kalau di sini itu di Hongkong ada budaya minum teh itu sama ya, sama dengan di Indonesia. Bahkan kalau di Indonesia itu kalau menikah kan ada sungkeman ya, sungkeman ke orang tua gitu ya. Minta izin sambil nangis gitu kayak gitu. Kalau di sini itu nggak ya, ada sih ya hampir sama, tapi kalau di sini sambil memberikan segelas teh ke orang yang lebih tua atau bahkan ke orang tuanya sendiri, itu jamuan teh. Di sini kalau pernikahan kayak gitu pasti ada jamuan teh, terus nanti orang tuanya besan dan mertua itu sama-sama duduk terus dikasih teh gitu kan. Terus mereka mengasih hadiah berupa biasanya emas, ya juga uang emas, tapi kebanyakan hadiahnya itu emas ya, hingga kan nanti misalnya dalam suatu pernikahan itu ceweknya itu dari kepala sampai kaki itu emas semua, jalan kayak gini dan bener-bener kayak princess gitu ya. Itu kalau nikahan. Juga kalau misalnya bayi juga sama ya, misalnya bayi udah lahir terus baby shower juga ada. Kalau kalian di Jawa itu mitoni 4 bulanan itu juga ada di sini baby shower. Kalau itu jamuan makan-makan. Nah tapi kalau misalnya bayinya udah lahir dikasih nama itu juga iya,
membedakannya bayinya itu dikasih emas semua, nggak peduli itu bayi cewek bayi cowok itu semua dikasih emas. Itu kayak gitu ya kalau di sini. Kalau perayaan ulang tahun juga ya sama lah gitu ya, ulang tahun mas semua orang ada lah, setiap negara ada ya. Nah cuma yang membedakan itu ya boleh di sini nggak menikah tapi hidup bersama itu ada. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan hukumnya harus menikah gitu ya. Ya memang bahkan dalam agama saya sendiri itu harus menikah, itu harus gitu ya. Karena kita manusia itu nggak bisa hidup sendiri, makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri. Nah itu kalau seperti kalau di restoran itu ada budaya nyuci chopstick, sumpit, nyuci mangkok itu. Nah kalau di Indonesia nggak ada kan, karena di Indonesia juga makan pakai tangan pun hal umum, hal wajar. Kalau di sini tuh kalau lihat orang makan pakai tangan, nggak pakai sendok, nggak pakai sumpit, itu rasanya itu udah suatu horor gitu ya kalau orang Hongkong gitu ya. Dan kalau di Hongkong itu nggak boleh merokok di restorannya. Dan kalau misalnya memberi ucapan terima kasih, udah dibantu ambilkan ini, ambilkan itu tinggal ketuk di meja, diginikan, di tek gitu, orang petugasnya itu tahu itu tandanya terima kasih telah melayani saya. Oke guys, kalau masalah hormat kepada orang tua sama hampir sama dengan Indonesia gitu ya. Setiap yang lebih muda berbakti pada orang tua itu sama. Di sini juga seperti itu, menghormati orang tua gitu. Bahkan misalnya menaruh orang tua di panti jompo itu jangan sampai gitu, itu hal yang buruk, bad luck gitu juga ya, hampir sama. Ya ada persamaan, ada perbedaan gitu ya. Tapi yang membedakan kalau di sini itu boleh nggak beragama itu boleh, agama itu hak pribadi masing-masing lah. Kalau saya nggak bisa ya, misalnya kalau Indonesia kan nggak boleh lah. Kalau di sini tuh orangnya itu cuma mengikuti perayaan yang ada. Mereka itu nggak punya agama. Misalnya kayak Desember, Natal itu mereka cuma kan di sini itu negara jajahan Inggris ya. Kalau orang Inggris yang beragama Kristen itu setiap Natal kan tukar kado. Di sini juga ada kayak gitu. Nah, jadi mereka itu mengikuti budaya yang dulu menjajah itu, ada hal yang kayak gitu ya. Terus kayak misalnya kalau bulan September makan roti bulan itu budaya dari leluhur yang turun menurun gitu ya. Kayak Imlek gitu, hari rayanya kan hari Imlek, hari Gongsi Faja itu mereka itu nggak ada kaitannya dengan agama, itu hanya mengikuti budaya turun menurun gitu ya, mengikuti tanggal. Karena mereka tuh kadang juga ada ngakunya Kristen tapi nggak pernah ke gereja, nggak ada kitab Injil, nggak punya kitab Injil gitu ya. Bahkan juga cuma ngikut kan, karena jajahan Inggris kebanyakan di sini tuh sekolahnya ya ini ya, sekolahnya yang agamanya itu yang karena yaitu kebanyakan mereka itu Kristen gitu ya. Tapi mereka itu ada yang nggak tahu, cuma ikut-ikut gitu. Ada juga sih sekolah yang misalnya kayak di Indonesia SMP Muhammadiyah, SM Madrasah itu kan kayak NU Muhammadiyah. Di sini tuh juga ada kayak agama Buddha yang begini. Ada yang di sini tuh ada, kalau majikan saya nggak makan daging sapi ya, mereka kebetulan beda-beda ya, mereka nggak makan daging sapi lah. Mereka taunya kalau agama saya itu nggak boleh makan daging babi, karena agama dia nggak boleh makan daging sapi ya. Mereka itu cuma taunya sekedar kayak gitu, mengikuti leluhurnya, jadi nggak ada kaitannya agama ya, iranya kayak gitu. Cuma kalau masalah berbakti ya, masalah tentang hukum orang muda harus menghormati yang lebih tua itu ya hampir sama dengan Indonesia. Pendidikan juga sama, cuma yang membedakan itu di sini tuh legal tidak menikah hidup bersama, legal menikah dengan sejenis, legal dengan yaitu homo sama lesbi itu dilegalkan, boleh menikah bahkan. Nah itu yang membedakan itu ya. Terus kalau makan di restoran juga itu ya harus cuci mangkok-mangkoknya dulu, harus mengucapkan terima kasih gitu, nggak boleh merokok. Jangan sampai kalian itu di restoran bukan kayak di warteg Indonesia gitu kan boleh merokok, kalau di sini nggak boleh, bakal ditegur oleh satpam gitu ya. Terus kalau pernikahan itu makanan khasnya juga kayak gitu, babi panggang. Kalau kelahiran itu kan intinya kan kelahiran ulang tahun juga, misalnya bayi lahir itu pasti
ada telur rebus itu warnanya merah direbus dengan ginju gitu, itu pasti kayak gitu ya. Kalau kelahiran bayi atau ulang tahun itu makanan khasnya itu ya. Kalau pernikahan juga sama sih, kayak kalau Indonesia kan ada wajik, ada lemper, itu kalau di setiap hajatan itu pasti ada lah. Kalau di sini tuh babi panggang, itu pasti babi panggang itu suatu yang makanan yang di setiap resepsi ini Chinese ya, yang benar-benar Chinese. Oke guys ya, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf.